Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita I Am The Blade Master. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Yang Ren dan Zhao Fengji dihampiri oleh Qin Meng dengan niat jahat, di sini tuh Zhao Fengji menyerang Qin Meng habis-habisan karena dia telah menghabisi seluruh rekan-rekannya saat ditinggal menyelamatkan Yang Ren sebelumnya. Saat itu Qin Meng yang tak bisa melawan Zhao Fengji di tempat terbuka, dia pun memancing Zhao Fengji masuk ke hutan agar leluasa bersembunyi. 长风可滥杀无辜，罪不踢得好。 Qin Meng yang berusaha menyerang Zhao Fengji dari kejauhan dan tentu aja jaga jarak aman. Di sini tuh Zhao Fengji masih bisa menahan semua serangan jarak jauhnya Qin Meng nih guys. Walaupun dia makin dikejar makin menjauh aja. Saat itu Zhao Fengji yang melakukan serangan jarak jauh juga, ternyata teknik pertahanan Qin Meng terbilang cukup kokoh pula. Yang Ren yang saat itu memutuskan untuk pergi sedikit lebih jauh dari area pertempuran Zhao Fengji melawan Qin Meng di sana. Ternyata kedua belah pihak saat itu tuh bener-bener nggak menahan kekuatan mereka satu sama lain. Tentu aja dengan kekuatan penuh di antara mereka berdua ini, Yang Ren masih bisa melihat kalau Qin Meng benar-benar dipojokkan oleh Zhao Fengji. 这要用，小子看好了，刀。 Qin Meng yang saat itu dibikin jengkel dengan Zhao Fengji karena dia dari tadi tuh disudutkan mulu seperti tak ada harga dirinya. Di sini Zhao Fengji tuh menyuruh Yang Ren untuk mengamati baik-baik karena dirinya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk memanipulasi kekuatan spiritual langit dan bumi. Saat itu Yang Ren auto langsung fokus tuh memperhatikan setiap gerakan Zhao Fengji. 天方行毁，原来这才是。好。 Zhao Fengji yang saat itu menggunakan kekuatan penuh teknik pedangnya sampai tercipta pusaran kekuatan spiritual. Di sini tuh Qin Meng langsung kepikiran banget tuh dan langsung buru-buru membuat formasi pelindung terkuat miliknya. Walaupun pelindung itu terbilang kokoh banget, tapi Zhao Fengji tak mau kalah dan langsung menghancurkan pelindung tersebut. 这便是江湖失传已久的。如果没看错，这什么功夫？怎么还在走？天方行毁，原来这才是。 Zhao Fengji yang saat itu berharap bisa mengalahkan Qin Meng karena dia udah kelelahan banget menggunakan teknik pamungkasnya itu. Terlihat jika Qin Meng saat itu tuh tak terluka sama sekali nih guys. Yang mana ternyata Qin Meng punya teknik magis yang konon katanya jauh lebih kuat dari konsepsi mengendalikan kekuatan spiritual langit dan buminya Zhao Fengji. 也是江湖失传已久的。如果没看错的话，这什么功夫？ 体内暴涨的真气，便会以攻极难修炼。只因现今知道这门功夫的。Zhao Fengji yang saat itu berusaha melindungi Yang Ren dengan sisa kekuatan spiritualnya yang hampir habis. Di sini tuh Qin Meng menyuruh Zhao Fengji untuk jangan terlalu menguras kekuatan spiritualnya lagi, karena dia bisa meledak mengingat itu konsekuensi yang harus ditanggung.
Dan benar aja, tak lama kemudian kekuatan spiritual Zhou Fengqi pun meledak dan membuatnya hampir pingsan. 如此执着，赵帮主，你的命可是更值钱的，人才能撑到今天。此时早已身中惊鸿影，只是你在冲雪阵遭长。 Yang Ren yang tak membiarkan Zhou Fengqi dilukai lebih parah lagi oleh Qin Meng karena Yang Ren punya hutang budi ke Zhou Fengqi banyak banget. Di sini Yang Ren nekat melawan Qin Meng tuh. Walaupun dia sadar diri kalau kekuatannya tak akan cukup untuk mengalahkan Qin Meng. Sampai akhirnya Yang Ren pun menggunakan teknik gelombang api yang sangat besar untuk menyerang Qin Meng. 在我手下当一条狗，不人气尽失，此时归顺谁？赵帮主，赵帮。 Qin Meng yang saat itu menahan serangan Yang Ren dengan pelindung yang sama dengan yang dia pakai melawan Zhou Fengqi tadi. Di sini tuh Yang Ren bener-bener diayam-ayamin tuh oleh Qin Meng. Katanya sih Yang Ren yang masih pemula jangan sok jago di hadapan kekuatan magisnya Qin Meng. Mendengar hal itu, Yang Ren pun langsung menirukan teknik yang dipakai oleh Zhou Fengqi tadi. 凭你想与秦某一战，也算是有些本事。Yang Ren yang saat itu menipu Qin Meng kalau dia bisa memakai teknik terkuatnya Zhou Fengqi. Di sini tuh Qin Meng jadi makin jengkel kepada Yang Ren tuh, di mana tanpa sadar dia menunjukkan sifat aslinya di sana. Namun untung aja rekan Zhou Fengqi yang sebelumnya dikendalikan tiba-tiba aja lepas kendali dan langsung menghabisi Qin Meng untuk balas dendam. 如此妙力！ Di sisi lain, Xiaoye yang kemarin menggoda senior Nona Chu dan ngajak dia untuk nikah, di momen itu tuh Xiaoye langsung ditabok sampai dia terkapar tuh. Tapi dia masih bisa berkata kepada Nona Chu kalau itulah yang namanya cinta. Kemudian saat Nona Chu diajak seniornya untuk pergi dari sana, Xiaoye pun masih aja berusaha merayu senior Nona Chu, seolah-olah ada yang mau dia sampaikan secara rahasia. 不懂事情不肯伤我。装什么死呢？ Xiaoye yang saat itu bertanya-tanya kenapa senior Nona Chu berusaha menghindarinya. Di sini tuh Xiaoye tiba-tiba aja pingsan, yang mana hal tersebut pun langsung bikin Nona Chu kebingungan kenapa Xiaoye malah pingsan. Kata senior Nona Chu, Xiaoye pingsan tuh karena tadi udah terkena parfum yang bisa membuat siapapun menghirupnya akan tertidur lelap. 是行，只可惜有什么我不能去的理由？ 原来公子是想和我们一起上山？什么乱七八糟的！师傅本就病，这是吧？ 可惜。 Beberapa jam kemudian, Nona Chu yang akhirnya sampai juga di sekte pedang. Dia saat itu tuh heran banget tuh, kenapa sekte mereka sekarang sepi banget, seolah-olah tak ada siapa-siapa di sana. Kemudian Nona Chu yang dilarang oleh seniornya untuk menemui sang guru dan langsung ngajak Nona Chu pergi dari sana. Tentu aja Nona Chu bingung banget tuh, sebenarnya apa yang telah terjadi. 怎么一个人都没有？师傅到底怎么了？师傅他早就下山，为什么？师姐你。 Nona Chu yang saat itu dikejutkan dengan utusan Liu yang datang-datang, langsung berbicara perihal senior Nona Chu telah berhasil menuntaskan misinya, membawa Nona Chu balik ke sekte pedang. Dari sini Nona Chu mulai paham tuh,
kenapa seniornya bertingkah aneh karena demi menyelamatkan semua murid sekte pedang yang sedang disandra. Namun karena semua murid sekte pedang dihabisi oleh utusan Liu dengan alasan semalam mabuk, hal itu pun bikin senior Nona Chu merasa nyesel banget. Nona Chu yang saat itu nyuruh seniornya untuk jangan terlarut dalam penyesalannya itu karena masih ada musuh yang harus mereka lawan. Di sini utusan Liu benar-benar meremehkan Nona Chu tuh. Walaupun dia adalah jenius muda dari sekte pedang, tapi kalau melawan utusan Liu sendiri tetap aja bakal tak bisa mengalahkannya dengan mudah. Mengingat senior Nona Chu tak bersemangat untuk baku hantam. Nona Chu yang saat itu langsung nyerang utusan Liu agar seniornya bisa menjernihkan pikirannya dulu. Di momen itu tuh Nona Chu berusaha menyemangati seniornya tuh. Kalau mau balas dendam atas kematian teman-temannya, lampiaskan aja langsung kepada utusan Liu. Mendengar hal itu, senior Nona Chu pun auto langsung bangkit dan siap untuk melawan utusan Liu bareng-bareng. Wah, kira-kira yang nanti bisa OTW membantu Nona Chu ke sekte pedang gak tuh? Ya, mari kita tunggu saja ya kelanjutannya di episode berikutnya nanti. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.